Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya Safastia Rumni akan menjelaskan sedikit tentang yang pertama itu ada penyebab kerusakan digital, yang kedua ada perkembangan dan ragam virus komputer, dan yang ketiga ada perkembangan dan ragam antivirus, dan yang keempat ada hacker dan cracker, dan yang terakhir yaitu bagaimana cara email itu bekerja. Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan tentang penyebab kerusakan pada data digital. Oke, jadi faktor pertama itu adalah human error atau kelalaian pada manusia atau kita sendiri. Nah, pada saat kita menggunakan komputer, bisa saja kita itu tidak sengaja menghapus data yang sebenarnya masih kita butuhkan, atau yang lebih parah lagi itu kita tuh melakukan kesalahan dengan melakukan format pada disk yang menyebabkan semua data itu dihapus. Jadi kan kalau format itu tidak bisa dikembalikan ya, kecuali kalau dihapus aja tanpa diformat. Kalau dihapus aja itu bisa di recovery seperti itu. Nah, masalah yang mungkin terjadi lagi itu eh, kita menyimpan suatu file dengan menimpa file sebelumnya dengan data yang berbeda. Nah, saat hal ini terjadi, tentu kita itu akan menjadi panik, terutama jika file lama masih dibutuhkan. Dan yang kedua adalah serangan virus. Nah, serangan virus ini tuh bisa terjadi kapan aja pada perangkat komputer, terutama itu pada sistem operasi yang umum digunakan seperti Windows. Yang mengerekan dari virus komputer itu cara kerjanya yang beragam, banyak sekali kan cara kerjanya. Nah, beberapa virus yang merusak komputer dengan mengunci file yang kita punya sehingga sudah tidak bisa diakses. Jadi kayak sudah kadang tuh kayak ngehang kayak gitu, dan kadang juga filenya tuh hilang sendiri terus, atau waktu dibuka itu kayak filenya juga nggak ada, kayak ngehang, error seperti itulah. Nah, jadi beberapa ragam cara virus itu merusak komputer itu contohnya seperti mengunci file data yang kita punya. Jadi kita tuh sudah tidak bisa mengakses file itu lagi karena sudah dikunci dan diserang oleh virus. Nah, selain itu juga virus itu dapat menduplikasi file sehingga itu memenuhi kapasitas komputer. Nah, yang terakhir itu virus itu juga bisa merusak file hingga menghapusnya. Nah, untuk mencegah hal ini terjadi, kita tuh harus memasang antivirus supaya perangkat kita tetap dilindungi dan data kita tetap aman. Nah, selanjutnya yaitu ada kerusakan fisik. Nah, kerusakan fisik ini tuh terjadi pada komputer. Jadi eh, terjadi kerusakannya tuh biasanya ada di disk atau di hardware. Nah, dan penyebabnya itu oleh beberapa faktor. Ada diantaranya yaitu penggunaan komputer yang terlalu lama sehingga perangkat itu cepat panas. Nah, biasanya kalau pengalaman saya itu komputer saya pernah rusak. Nah, rusaknya itu di bagian keyboard. Nah, itu penyebabnya yang paling sering terjadi itu karena kita sering menaruh laptop itu di kasur, pokoknya di alas kain seperti itu. Nah, itu sebenarnya tidak boleh karena itu bisa menyebabkan panas dan kayak bisa menguap di settingan, bukan settingan sih, seperti alat-alat yang ada di keyboardnya bawah itu. Jadi kayak keyboardnya tuh kayak error gitu loh. Kalau mau mencet huruf N malah jadinya angka 8 seperti itu. Nah, kemarin kerusakan pada laptop saya seperti itu. Jadi ini juga termasuk hal yang perlu dihindari. Jangan menaruh laptop di tempat yang empuk-empuk seperti itulah. Jadi taruh laptop di atau komputer atau PC di tempat yang keras seperti meja atau pokoknya tempat yang dingin lah seperti itu. Nah, selain itu juga bisa terjadi reaksi elektrostatis, yaitu hilangnya daya karena mati listrik atau pengikisan pada pada fisik disk itu sendiri. Nah, tapi sayangnya jika kerusakan fisik ini terjadi pada komputer kita,
Data yang bisa diselamatkan itu data yang sudah kita lakukan pencadangan sebelumnya. Contohnya kita sudah melakukan pencadangan pada data-data kita yang penting itu di hard disk atau di flash disk seperti itu, di pokoknya kayak di Google Drive. Jadi supaya eh, gunanya kita mencadangkan itu jika ada kerusakan seperti ini, kita sudah kayak masih sedikit lega gitu loh. Jadi kalau hardware-nya rusak, ternyata file kita masih ada. Jadi pada intinya itu lebih baik kita itu mencadangkan file-file yang penting itu di Google Drive, hard disk atau flash disk. Nah, supaya tetap aman aja gitu data yang kita punya. Nah, dan yang terakhir itu kaitan dari materi ini pada jurusan kita yaitu perpustakaan dan arsip, yaitu karena kan sekarang kan sudah ada perpustakaan digital, semuanya itu pakai serba digital, dari arsip juga digital, ada pakai arteri seperti itu. Nah, eh, mencegahnya jika ada suatu kerusakan seperti virus, kerusakan fisik dan lain-lain, kita lebih baik tetap harus mencadangkan semuanya itu di tempat lain, di platform lain maksudnya ya seperti hard disk dan lain-lain supaya jika ada suatu kerusakan lagi di perangkat kita itu data-data yang penting itu masih ada dan masih aman. Jadi intinya adalah kita harus melakukan pencadangan. Selanjutnya, aku akan menjelaskan tentang ragam dan perkembangan virus komputer. Oke, jadi virus komputer ini tuh merupakan sebuah program atau aplikasi yang dapat menyusup pada sistem komputer dan bertujuan untuk mengubah, merusak, dan mengganti program dari komputer tersebut. Virus komputer ini tuh dapat menyebarkan dirinya sendiri di dalam sistem komputer dengan cara menggandakan diri, mengcopy, merubah, dan meniru program, data, dan lain sebagainya. Jadi dia tuh bisa menduplikat gitu loh, maksudnya menduplikat dari file dalam file komputer kita sendiri. Nah, virus dari komputer ini tuh ada yang mudah diketahui, ada juga yang sulit untuk deteksi. Nah, karena pada dasarnya virus komputer ini tuh terletak pada program komputer, sehingga terkadang seseorang tidak akan menyadari bahwa komputernya itu terkena virus sebelumnya. Jadi tiba-tiba itu programnya tidak bisa dibuka, dijalankan, hang, nge-freeze dan lain sebagainya. Nge-freeze tuh kayak ya udah diem aja stuck di situ kayak gitu. Nah, virus komputer ini tuh memiliki beberapa efek negatif terhadap program-program komputer itu sendiri, serta perangkat keras komputer. Di antaranya yaitu ada kemampuannya untuk menggandakan diri sehingga memori komputer menjadi cepat penuh dan mengakibatkan komputer menjadi error, hang, atau loading lama dan lain sebagainya. Ini juga bisa terdampak di handphone sih. Kadang itu handphone yang terkena virus itu juga bisa setiap hari tuh kayak keluar iklan gitu loh. Biasanya kalau di laptop juga bisa kayak di komputer. Jadi kayak setiap hari kayak ada spam iklan. Kita nggak buka Google Chrome atau nggak buka Google, tiba-tiba tuh ada iklan muncul. Nah, itu juga termasuk cara kerja oleh virus. Nah, virus komputer juga dapat mengubah ekstensi pada file atau bagian dari program yang menyebabkan program tersebut menjadi tidak dapat diakses atau dijalankan. Selanjutnya ada juga nih beberapa jenis virus komputer yang pernah atau telah ada, namun keberadaannya itu mampu menimbulkan dampak yang cukup signifikan. Nah, jadi contohnya ada yang pertama yaitu virus Trojan. Jadi virus ini itu bekerjanya itu mengambil data-data pada komputer. Kemudian si pemilik atau pemasang virus tersebut dapat dengan leluasa mengambil data-datanya atau informasi pada komputer tersebut. Jadi mencuri data seperti itu. Nah, yang kedua adalah worm atau salah satu virus komputer yang mampu menggandakan dirinya sendiri menjadi jumlah yang tidak terkira banyaknya. Jadi dia bisa menduplikat sampai banyak seperti itu. Akibatnya yaitu memori komputer jadi sangat penuh
dikarenakan telah diisi oleh virus atau program worm tersebut. Efek negatifnya yang ditimbulkan yaitu penuhnya hard disk komputer sehingga mempersempit ruang penyimpanan data pada komputer tersebut. Wah, ini yang sering terjadi sih kalau tiba-tiba di laptop itu penuh. Padahal tuh laptopnya baru beberapa bulan, jadi kayak belum ada 5 tahun, 3 tahun tuh kayak udah penuh aja gitu. Padahal isinya tuh juga dikit. Nah, itu bisa saja nih laptop kita itu terkena virus worm ini. Selanjutnya yang ketiga yaitu adalah makrovirus. Virus ini tuh juga memiliki kemampuan makro untuk menggandakan atau menduplikat lagi. Nah, dirinya sendiri itu akan otomatis bergerak sesuai dengan perintah yang diberikan. Virus makro dapat mengulang dan menyebarkan perintah. Virus makro akan berada pada file yang sedang dibuka dan akan segera menyebar pada file atau program yang lain. Selanjutnya yaitu ada directory virus. Directory virus atau juga sebagai file system virus yaitu virus yang menginfeksi direktori komputer. Virus ini memindahkan program asli dan merubah serta menjalankan program file yang telah terinfeksi oleh virus. Virus komputer ini akan mengarahkan jalan yang berbeda ketika user akan membuka suatu program tertentu. Akibatnya, user akan menjalankan program palsu yang telah terinfeksi virus dan bukan program asli. Wah, keren banget nih. Jadi dia tuh kayak bisa menjalankan, ini juga duplikat sih sebenarnya. Jadi kita kadang itu mencetnya yang program palsunya. Jadi dia tuh menyamakan sama program asli gitu. Paham gak sih? Ya gitulah. Wah, keren banget. Bahaya banget nih. Oke, selanjutnya adalah polymorphic virus, yaitu virus yang memiliki kemampuan membuat enkripsi dan kata kunci yang berbeda-beda pada saat menginfeksi sebuah sistem atau program. Nah, akibatnya virus komputer ini akan mengunci suatu program atau sistem sehingga sistem atau program tersebut akan terkunci. Jadi ini gunanya itu mengunci file. Ya, mengunci file pada sistem kayak gitu. Oh, keren-keren. Selanjutnya yaitu ada boot sector virus. Sesuai dengan namanya, virus komputer boot sector virus itu menyerang pada boot dari hard disk komputer. Jadi dia nyerang bootnya. Seperti yang kita ketahui, hard disk adalah salah satu bagian yang paling penting dari komputer. Ketika hard disk telah terinfeksi oleh virus, maka seluruh komputer tersebut bisa dibilang telah rusak atau mengalami kerusakan yang cukup parah. Efek utamanya itu yang bisa terjadi ketika terkena virus ini yaitu kerusakan program komputer untuk boot. Virus komputer ini tuh biasanya bekerja pada memori, dan ketika data tersebut diakses, maka virus akan segera menginfeksi. Cara utamanya untuk menanggulangi virus ini adalah dengan memberikan write protect di floppy disk. Oh gitu. Jadi ini tuh bisa dirusak. Oke, jadi dia nyerang ke hard disk ya. Oh, oke. Oke, selanjutnya itu adalah overwrite virus. Overwrite virus itu adalah jenis virus yang akan menghapus atau menghilangkan semua data dan informasi yang telah terinfeksi oleh virus komputer. Pada dasarnya, virus komputer ini akan mengubah dirinya seolah-olah dirinya itu adalah program tersebut, padahal nyatanya bukan. Virus ini mengganti file dengan cukup mirip, bahkan hingga ukuran filenya. Cara untuk mengatasinya yaitu dengan cara menghapus seluruh sistem atau program file yang telah terinfeksi oleh virus tersebut. Oh, jadi ini sama kayak yang tadi ya, sama kayak yang mana, yang atas tadi. Oh, sama kayak makro kayaknya ya. Oke. Oke, selanjutnya yaitu yang terakhir ada multi-pair
parasite virus. Oke, virus ini tuh pada awalnya bersembunyi di memori komputer dan kemudian menginfeksi hard disk. Jadi sembunyi dulu di memori komputer, selanjutnya menginfeksi hard disk. Virus ini sangat cepat menyebar pada sistem dan aplikasi-aplikasi yang terpasang. Nah, untuk mengatasinya itu, kita sebaiknya selalu rutin membersihkan boot dan memastikan mengembalikan data dengan keadaan bersih tanpa virus komputer. Jadi keterkaitan dari materi virus ini dengan jurusan kita, yaitu perpustakaan dan arsip, itu ya kita harus memasang antivirus untuk mencegahnya virus-virus ini tuh menyerang, menginfeksi, karena ini benar-benar bahaya banget kan, dari yang bisa menduplikat, terus kayak bisa membuka, kayak kita tuh bisa membuka file palsu padahal kita tuh udah yakin kita buka file asli ternyata palsu, terus bisa itu tadi bisa menuhin memori. Nah, jadi kita harus menyiapkan antivirus pada perangkat kita, pada komputer kita, supaya aplikasi kita seperti Arteri, terus Slim seperti itu untuk perpustakaan digital, supaya bisa terlindungi data-datanya, bibliografinya bisa terlindungi semuanya. Jadi harus pasang antivirus. Nah, oke, selanjutnya tadi udah ada penjelasan tentang virus, sekarang antivirus. Oke, pengertian dari antivirus itu sendiri adalah sebuah jenis dari perangkat lunak yang digunakan untuk mengamankan, mendeteksi, dan menghapus virus komputer dari sistem komputer. Antivirus disebut juga dengan virus protection software. Aplikasi ini tuh dapat menentukan apakah sebuah sistem komputer telah terinfeksi dengan sebuah virus atau tidak. Umumnya perangkat lunak ini tuh berjalan di latar belakang atau background dan melakukan pemindaian terhadap semua berkas yang diakses atau dibuka, dimodifikasi atau ketika disimpan. Nah, antivirus terbaru sekarang itu tidak hanya mendeteksi virus. Jadi program antivirus sekarang itu juga dilengkapi dengan kemampuan untuk mendeteksi virus. Program antivirus sekarang itu juga dilengkapi dengan kemampuan untuk mendeteksi spyware, rockets, dan malware lainnya. Itu adalah contoh-contoh dari virus yang tadi kita jelaskan. Nah, tidak hanya itu, antivirus sekarang tuh juga dilengkapi oleh firewall untuk melindungi komputer dari serangan hacker dan anti spam untuk mencegah masuknya email sampah atau yang email spam kayak gitu, atau virus ke inbox pengguna. Oke, selanjutnya antivirus itu berdasarkan penggunaannya dibagi menjadi dua, yaitu ada home user dan network atau corporate user. Untuk home user ini tuh antivirus berjalan seperti biasa. Untuk versi jaringan atau network, antivirus dapat melakukan scan di komputer klien dan network drive. Selain itu, proses update komputer klien dalam jaringan tidak harus langsung dari internet. Komputer klien dapat melakukan update langsung dari server jaringan. Jadi, perkembangan program antivirus itu dapat diperiode menjadi 4 generasi, yaitu yang pertama, scanner sederhana. Jadi antivirus itu men-scan program untuk menemukan penanda atau signature virus. Nah, walaupun virus itu mungkin berisi tentang karakter-karakter varian, tapi secara esensi mempunyai struktur dan pola bit yang sama di semua kopiannya. Teknik ini tuh terbatas untuk mendeteksi virus-virus yang telah dikenal. Tipe lain antivirus generasi pertama yaitu untuk mengelola rekaman panjang atau ukuran program dan memeriksa perubahan panjangnya program. Selanjutnya, yang kedua yaitu scanner yang pintar atau heuristic scanner. Jadi antivirus itu men-scan tidak bergantung kepada penanda spesifik. Jadi antivirus itu menggunakan aturan-aturan pintar atau heuristic rules untuk mencari kemungkinan infeksi virus.
teknik yang dipakai itu misalnya mencari fragmen-fragmen kode yang sering merupakan bagian dari virus. Contohnya, antivirus mencari awal loop enkripsi yang digunakan, polymorphic virus, dan menemukan kunci dari enkripsi tersebut. Begitu kunci ditemukan, antivirus itu dapat mendeskripsi kunci dari enkripsi tersebut, identifikasi, dan kemudian menghilangkan infeksi virus. Oh, jadi gini, antivirus itu dapat mendeskripsi virus untuk mengidentifikasi dan kemudian menghilangkan infeksi dari virus tersebut. Nah, teknik ini itu yaitu pemeriksaannya tuh integritas. Checksum dapat ditambahkan di setiap program. Jika virus menginfeksi program tanpa mengubah checksum, maka pemeriksaan integritas akan menemukan perubahan itu. Selanjutnya yang keempat yaitu protek penuh atau proteksi penuh maksudnya, atau full feature protection. Teknik-teknik ini tuh meliputi scanning dan jebakan-jebakan aktivitas. Antivirus ini juga mempunyai senarai kapabilitas pengaksesan yang membatasi kemampuan virus memasuki sistem dan membatasi kemampuan virus memodifikasi file untuk menginfeksi file tersebut. Nah, walaupun beragam strategi lebih lengkap telah dibuat untuk menanggulangi virus. Penulis virus pun atau creator itu masih berlanjut menulis virus yang dapat melewati barikade-barikade yang dibuat penulis antivirusnya. Pencegahan terbaik terhadap ancaman virus ini adalah mencegah virus memasuki sistem di saat pertama. Antivirus itu berdasarkan cara memperolehnya itu dapat disebutkan seperti yang pertama, yaitu free antivirus atau antivirus yang diperoleh secara gratis, dan yang kedua adalah trial antivirus, yaitu antivirus yang diperoleh secara gratis namun diberi batasan waktu karena adalah trial. Biasanya itu trial itu bisa 3 hari atau 1 minggu seperti itu. Nah, yang ketiga yaitu donation antivirus, yaitu antivirus yang diperoleh dengan harus mendonasi. Dan yang keempat yaitu paid antivirus, yaitu antivirus yang diperoleh dengan cara membeli. Pada umumnya, cara kerja antivirus itu adalah pendeteksian dengan menggunakan basis data virus signature atau virus signature database. Cara kerja antivirus ini tuh yaitu pendekatan yang banyak digunakan oleh antivirus tradisional dengan mencari tanda-tanda dari keberadaan dari virus dengan menggunakan sebagian kecil dari kode virus yang telah dianalisis oleh vendor antivirus dan telah dikategorisasi sesuai dengan jenisnya, ukurannya, daya hancurnya, dan beberapa kategori lainnya. Virus protection software atau antivirus yang banyak digunakan di kalangan personal maupun corporate, diantaranya yaitu yang pertama ada Kaspersky Software Antivirus. Ini merupakan salah satu software yang merupakan paid antivirus, yaitu yang berbayar. Nah, software ini tuh sangat populer di kalangan organisasi maupun pribadi karena mempunyai kualitas yang sangat baik dalam mengamankan, mendeteksi, dan menghapus virus komputer dari sistem komputernya. Yang kedua yaitu ada Norton Antivirus. Nah, Norton Antivirus ini tuh tidak jauh beda dengan Kaspersky karena Norton yang merupakan software keluaran dari Symantec merupakan paid antivirus, jadi ini juga yang termasuk berbayar. Nah, dan juga tersedia versi trialnya dan dijual bebas di pasaran. Nah, kualitas dan kecanggihannya ini tuh terus bersaing dengan Kaspersky. Norton itu menghilangkan virus secara otomatis tanpa mengganggu pekerjaan kita dan mencegah infeksi selama real-time online chatting. Dan juga dapat mendeteksi virus dalam pesan instan lampiran. Karena begitu banyak virus dan worm internet sekarang menyebar menggunakan email dan instant message system, ini sangat berguna dan perlu perlindungan.
Oke, yang ketiga yaitu adalah Avira antivirus. Jadi itu yang banyak digunakan. Soalnya dari turun temurun tuh banyak sekali yang gunain Avira ini. Nah, jadi Avira itu mempunyai versi free antivirus, trial dan paid antivirus juga. Jadi ada 3 paket lengkap. Karena ada versi free-nya, Avira menjadi salah satu antivirus terlaris di kalangan pribadi maupun sebagian organisasi. Avira juga merupakan salah satu program antivirus yang paling banyak digunakan di dunia dengan 100 juta pengguna di seluruh dunia pada September 2009. Perangkat lunak keamanan Avira itu mengacu pada berbagai antivirus dan software keamanan internet untuk platform komunitas komputasi Windows, Linux, FreeBSD, OpenBSD, dan Solaris oleh Avira. Dan yang keempat yaitu ada AVG, antivirus Greensoft. Dulu itu pengembangnya ini tuh dikenal sebagai Greensoft. Nah, sekarang jadi AVG Technologies, yaitu salah satu software antivirus yang memiliki tingkat pendeteksi antivirus yang baik. AVG juga dikenal sebagai salah satu pelopor untuk antivirus yang gratis. Jadi ini ada gratis, ternyata versi paid-nya yang berbayar juga ada. Yang selama ini tuh bertahun-tahun mencetak rekor sebagai antivirus yang paling banyak di-download. Versi gratis dari AVG ini tuh yaitu untuk versi antivirusnya saja. Sedangkan untuk AVG Internet Security tetap harus kita tuh membayar. Selanjutnya itu perbedaan antara antivirus yang berbayar dan tidak dari AVG ini tuh yaitu dukungan support secara interaktif dan update major komponen yang tidak terdapat pada AVG gratis. Namun untuk proses update antivirus, AVG free itu juga tetap bisa melakukannya. Jadi agak setara gitu free sama paid-nya untuk AVG ini. Hubungan dari antivirus ini dengan jurusan kita yaitu perpustakaan dan arsip lagi itu tadi di perpus kita kan sudah ada perpustakaan digital, semuanya serba digital, arsip juga digital. Itu kita perlu perlindungan oleh antivirus. Jadi kita tuh wajib banget download antivirus yang free maupun berbayar. Pokoknya itu di dalam software itu harus ada pelindungnya supaya data-data kita, data file, datanya arsip, nama-nama dari pustaka atau katalog buku itu bisa aman dan tidak hilang atau tidak terinfeksi oleh virus. Jadi perlu banget di-download oleh antivirus ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang hacker and cracker. Jadi apa sih arti dari hacker itu sendiri? Nah, menurut pengertiannya, hacker itu adalah istilah untuk seseorang yang mempelajari, memodifikasi, menganalisa, dan masuk ke sebuah jaringan komputer. Tujuan hacker ini tuh mencari keuntungan atau juga bisa hanya sebagai tantangan semata. Nah, dalam artian aktivitas yang dilakukan hacker tersebut hanya untuk menguji seberapa dalam ilmu hacking yang telah mereka pelajari. Namun, ada juga kok hacker yang melakukan aktivitas meretas dikarenakan sebuah tujuan mencari kelemahan atau bug yang ada pada suatu sistem. Kemudian, kelemahan tersebut akan dilaporkan pada pihak tertentu dan sekaligus dicarikan solusi yang tepat untuk memperbaiki sistem tersebut. Tentu caranya itu legal. Nah, jadi kalau intinya hacker itu kalau ada tujuan yang baik, contohnya kayak ada kasus pencurian data kayak korupsi, terus dan lain-lain, itu kan biasanya hacker tuh turun tangan kan ya. Nah, itu tuh udah aktivitasnya legal. Tapi kalau hacker yang ilegal itu seperti dia mencuri data-data. Contoh kemarin tuh ada berita tentang Tokopedia. Datanya dicuri beberapa juta gitu, dan datanya customer. Nah, itu juga cara kerjanya hackers saya maksud. Nah, cara kerjanya hackers untuk mencari keuntungan.
tapi itu sifatnya ilegal ya, seperti itu. Tapi yang legal biasanya sudah ada kayak berkaitan dengan polisi atau dan lain-lain lah, pokoknya yang menyindak kayak korupsi seperti itu. Selanjutnya kita juga ada cracker. Nah, cracker itu dapat diartikan sebagai orang-orang yang memiliki kemampuan dalam bidang bidang pemrograman dan membuka sistem jaringan komputer, tapi dengan tujuan negatif. Adapun cracking adalah sebutan untuk aktivitas yang dilakukan oleh cracker. Misalnya saja demi kejahatan, pencurian data penting, untuk menjualnya kepada pihak tertentu dan semacamnya. Sayangnya, istilah yang dimaksud tak begitu familiar di telinga masyarakat awam. Justru malah terjadi kesalahpahaman di kalangan publik bahwa hacker itu yang perusak dan seringkali mengacaukan sistem jaringan mereka. Oh, oke. Jadi dari sini saya baru tahu kalau ternyata yang bertujuan negatif kayak mencuri data tadi dari Tokopedia dan lain-lain itu cracker ternyata. Oke, jadi di sini saya termasuk awam ya. Jadi benar. Jadi kalau hacker itu lebih ke positif ya, karena sudah ada eh, berkaitan dengan pihak yang lain, tapi yang legal sebagai tujuan tertentu yang positif. Kalau yang cracker itu yang negatif. Jadi cracker itu yang kayak lebih lebih ke black market, kayak ke pasar 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 hitam, black market. Iya, yang itu loh, yang biasanya menjual barang-barang yang tidak lolos bea cukai seperti itu. Oh, jadi gitu. Oke, jadi saya baru tahu ternyata. Oke, jadi cracker itu lebih yang negatif ya, yang mencuri data tadi. Lantas, apa perbedaan dari hacker dan cracker? Jadi, umumnya itu hacker itu mengetahui dengan betul dan menyadari apa yang telah dia lakukan, serta melakukan tanggung jawab secara penuh akan hal tersebut. Sebab biasanya hacker itu telah disewa atau diperkerjakan secara legal. Akan tetapi berbeda dengan cracker. Nah, kalau cracker itu bekerja dengan cara sembunyi-sembunyi, karena apa yang dilakukannya adalah bersifat merusak, mengacak-ngacak, pokoknya yang hal negatif lah, mencuri seperti itu. Maka cracker pun harus melakukan pekerjaannya dengan sangat hati-hati supaya tidak ketahuan oleh pihak yang berwajib. Seringnya cracker akan memakai IP address yang tak mudah dilacak, sehingga tak akan ada yang tahu tentang identitasnya. Oh, oke oke oke. Kemudian di sini ada yang signifikan banget tentang perbedaan hacker dan cracker, yaitu keduanya adalah dari segi keterbukaan. Hacker itu memiliki komunitas yang jelas serta terbuka agar mereka bisa memperdalam lagi ilmu pemrograman yang mereka miliki. Bahkan, hacker juga tak segan-segan membagikan ilmu mereka kepada orang yang mereka layak dan serius untuk menekuni dunia tersebut. Sedangkan cracker sendiri itu tidak seterbuka itu. Jadi kan mereka udah bekerja sembunyi-sembunyi. Jadi dia itu juga sembunyi gitu loh. Semuanya dia itu serba di belakang, sembunyi banget gitu. Komunitas yang ada sangat tertutup. Jadi cracker itu tertutup, tersembunyi, dan hanya dapat diakses oleh beberapa orang tertentu. Karena memang itu karena memang itu tadi tujuannya dari adanya cracker yang sudah jelas negatif, membuat mereka harus sangat jeli dan tidak boleh melakukan kesalahan yang berakibat fatal pada diri sendiri. Nah, jadi sebetulnya itu istilah cracker sendiri itu tak begitu banyak dikenal karena hacker dibagi lagi menjadi dua jenis, yaitu white hat hacker dan juga black hat hacker. Mungkin dari namanya saja kita sudah mulai menebak definisi dari keduanya. White hat hacker itu memang lebih sering menggunakan kemampuan mereka dalam meretas jaringan komputer, tapi untuk kegiatan yang positif. Sedangkan untuk black hat hacker
itu sebaliknya, yaitu mereka itu melakukan pekerjaan dengan tujuan untuk merusak. Nah, kemudian istilah perengkahan atau cracker akhirnya diajukan oleh seseorang bernama Richard Stallman dan mengacu pada peretas dalam arti ini. Sehingga baik black hat hacker maupun cracker keduanya itu sama aja. Oke, jadi kesimpulannya itu uh, kita harus lebih paham lagi ya bahwa tak selamanya hacker itu harus dipandang negatif. Karena ada beberapa hacker juga tuh justru melakukan tindakan positif yang dapat membantu baik pemerintah maupun masyarakat untuk menangkap suatu kejahatan dan juga tindakan kriminal. Gitu. Jadi jadi materi yang terakhir yaitu bagaimana cara kerja email. Jadi sebenarnya cara kerja email ini tuh cukup sederhana. Sama seperti kita itu menulis surat kepada orang lain, bedanya email ini tuh lebih ke elektronik zaman sekarang. Mengirim pesan lebih cepat dan dapat disertai dengan file tertentu yang kita kirim juga. Nah, berikut yaitu cara kerja email, yaitu kita simak gambar berikut ini. Nah, jadi yang pertama itu pemilik email membuka emailnya dan kemudian menuliskan isi pesan yang akan dikirim. Yang kedua, pengguna email tersebut memberikan instruksi pada aplikasi email untuk mengirimkan pesan pada alamat email yang lain. Yang ketiga yaitu email server akan mengidentifikasi alamat email tujuan, lalu mengirimkan pesan tersebut ke email server lain yang lokasinya dekat dengan alamat tujuan. Terkadang itu sebuah file yang dikirim melalui beberapa email server tergantung rute yang dilaluinya. Oke, yang keempat yaitu ketika pesan email terkirim ke alamat email penerima, maka isi pesan tersebut tersimpan di email server sehingga si penerima dapat membukanya. Selanjutnya yang kelima yaitu saat penerima membuka pesan di kotak pos atau inbox, maka aplikasi email penerima akan meminta email baru yang ada pada email server lalu mengunduhnya ke dalam komputer si penerima email. Selanjutnya yang terakhir yaitu yang keenam, penerima email dapat melihat dan membaca isi pesan yang telah diunduh tadi. Nah, kaitan dari email ini sendiri pada jurusan kita yaitu kita dapat memanfaatkan email itu sebagai alat kirim kita kepada orang yang berjauhan dengan kita. Contoh, orang tersebut ingin kita ngirim file apa atau file apa, begitu kita cukup ngirim dengan email aja. Jadi lebih mudah dan sangat cepat seperti itu. Oke, jadi itu tadi adalah 5 materi yang saya jelaskan secara singkat, padat, dan jelas. Jika ada kurangnya saya mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.